Mahmud Muhsinin. Beliau adalah dosen dan pemateri pada acara kita kali ini. Beliau adalah disertasinya terkait dengan Yahudi, Pak. Konsentrasinya memang agama Yahudi. Yang saya hormati Bapak Dr. Cahyo selaku tim pembelajaran dari Lembaga Pengkajian Agama Al-Islam dan Kemuhammadiyan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Serta yang saya hormati para pemateri, ada Bapak DRS Haji Rionto yaitu Hari MA. Beliau adalah Duta Besar Lebanon. Yang saya hormati juga Ibu Dr. Dina Sulaiman MSI dan Pendeta Dr. Agustina Manik yang bersedia hadir dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan tema Cahaya Kemanusiaan untuk Palestina. Hadirin yang saya hormati, kita tentu tahu bahwa sejarah Palestina ini adalah sejarah yang cukup panjang. Dalam lampiran tinta sejarahnya, tanah Palestina ini memang dikuasai oleh berbagai macam peradaban. Mulai dari peradaban Asyur, Persia, Yunani, Romawi, Arab, Fatimiyah, Turki, Saljuk, tentara salib, dan Mamluk. Dalam proses perjalanannya juga Palestina ini ditaklukkan oleh berbagai macam peradaban. Salah satu yang terkenal adalah pembebasan Palestina yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 637 Masehi dari Byzantium, dan juga pembebasan yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 Masehi. Pada konflik era modern, saudara-saudara, kita tahu bahwa di ujung Perang Dunia Pertama, Turki Utsmani sebagai salah satu kekuatan utama peradaban Islam kalah dan harus takluk dengan Inggris. Sehingga Palestina sebagai bagian dari dinasti Turki Utsmani harus rela diserahkan kepada Inggris. Dan sejak itulah pada tahun 1917 kemudian Inggris mengeluarkan deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Balfour. Yang dalam deklarasi itu mendeklarasikan bahwa tanah air Palestina sebagai tanah air nasional Yahudi. Yang kemudian ditindaklanjuti pada tahun 1947, PBB itu mengusulkan rencana pembagian Palestina itu menjadi dua bagian. Separuh menjadi negara Yahudi dan separuh menjadi negara Arab. Dan puncaknya adalah deklarasi kemerdekaan negara Israel pada tahun 1948. Sejak itulah kemudian Palestina itu menjadi negeri jajahan Israel hingga hari ini. Yang sudah 77 tahun berjalan, genosida itu terjadi. Dan terakhir, saudara-saudara, setidaknya pada perang 3 tahun terakhir ini, setidaknya
68.122 orang Palestina itu dibunuh, baik anak kecil, perempuan, laki-laki, tua muda, tidak peduli mereka. Israel ini dibom begitu saja hingga menyebabkan 68.000 lebih rakyat Israel ini meninggal dunia. Meskipun kemarin itu sudah terjadi gencatan senjata pun, saya melihat kabar masih 200 orang yang meninggal dunia Israel karena ditembaki oleh tentara ya Palestina yang ditembaki oleh Israel. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat jumlah orang yang meninggal ini, tentu PBB kemarin menyebut ini adalah sebuah genosida. Dunia internasional sudah mengutuk, dari ujung barat sampai ujung bumi ini, mayoritas mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel. Tetapi Israel santai saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Maka menjadi perhatian kita sebagai warga Muhammadiyah dan mahasiswa Muhammadiyah, apalagi Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Surabaya, untuk berusaha sececah harapan kita berempati dan berusaha mendiskusikan apa yang bisa dibantu oleh dunia ini agar genosida ini tidak terus berlalu. Oleh karena itu, diskusi kali ini dengan tema cahaya kemanusiaan untuk Palestina diharapkan memberikan kontribusi konstruktif terhadap penambahan pengetahuan dan wawasan kita tentang peradaban dunia dan pengetahuan serta wawasan kita tentang konflik yang terjadi di Palestina, di Timur Tengah oleh Israel. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya sampaikan juga ucapan terima kasih kepada para peserta yang hadir, terutama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah hadir untuk mengikuti acara ini. Ikuti sampai selesai untuk mendapatkan khasanah ilmu pengetahuan yang lebih luas, bahwa sesungguhnya setiap periode dari peradaban ini ada tinta sejarah yang ditulis, dan kita sebagai akademisi akan melihat ini sebagai sebuah ilmu pengetahuan baru. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Dr. Mukayat Al-Amin dari Lembaga Pengkajian Al-Islam dan Kemuhammadiyaan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sebelum dimulai acara diskusi lintas umat cahaya kemanusiaan untuk Palestina dimulai, saya sedikit update perkembangan isu Palestina. Jadi pada tanggal 10 Oktober 2025, Israel dan Hamas telah melakukan perjanjian gencatan senjata. Walaupun sudah melakukan perjanjian gencatan senjata, Israel tetap terus menyerang Gaza. Bahkan berdasarkan data dari otoritas kesehatan Gaza, sebanyak 68.234 orang yang tewas di jalur Gaza di masa gencatan senjata. Nah, rekan-rekan, serangan Israel ke Gaza selama ini telah mengundang banyak sekali empati, simpati, dukungan dari berbagai kalangan. Tidak hanya mendapatkan dukungan dari organisasi kemasyarakatan, kemanusiaan, tetapi dari berbagai lintas umat agama seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Bahkan dari kalangan pendukung LGBT pun dari berbagai negara menuntut pemberhentian aksi genosida yang telah dilakukan oleh Israel. Baik, rekan-rekan diskusi, acara diskusi ini dimulai pemaparan dari pemateri pertama, yaitu dari
Dr. Mahmud Musinin, MPI. Beliau adalah seorang dosen Fakultas Agama Islam Recording Universitas in progress. Muhammadiyah Surabaya. Beliau ini adalah seorang pakar kajian Islam dan Timur Tengah. Bahkan beliau sudah menulis disertasinya mengenai Yahudi. Semoga pemaparan dari beliau ini bisa memberikan banyak pencerahan bagi kita semua. Kepada Bapak Dr. Mahmud Musinin, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Baik, mungkin saya bisa share untuk ini saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang Palestina dan Israel ini memang sampai sekarang menjadi topik yang sangat mendominan di dunia modern kita ini. Jadi konflik Israel dan Palestina ini merupakan suatu konflik yang terpanjang dalam sejarah modern. Konflik ini diawali saat kemudian pemerintah Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour, di mana deklarasi tersebut menetapkan bahwasanya wilayah Palestina menjadi negara Israel, dan pada tahun 1948 Israel berhasil mendeklarasikan atau mendirikan negaranya, walaupun itu ditolak sama penduduk Palestina secara umum. Tetapi karena dukungan yang sangat kuat dari PBB, apalagi PBB juga ketika itu masih betul-betul didominasi oleh lobby-lobby Israel, dukungan-dukungan dari negara-negara Eropa, dari negara-negara lainnya, itu semuanya mendukung. Nah, ini yang kemudian menjadikan negara Israel bisa terbentuk. Nah, sejak itulah kemudian terjadi terus kekacauan atau mungkin kekerasan di Palestina. Nah, bahkan di sini ada pada sampai tahun sekarang ini ada laporan intensifikasi konflik dari Amerika Serikat bahwasanya pihak militer itu melakukan perbedaan atau melakukan kekerasan terhadap masyarakat Israel. Bahkan mereka diperintah juga boleh melakukan penembakan kepada warga sipil Palestina. Kemudian juga ada laporan terkait dengan dari kantor PBB ya, yang mengurusi terkait dengan kemanusiaan, melaporkan bahwasanya terjadi pemukiman ilegal di tepi barat Yerusalem. Ya. Jadi orang-orang Israel itu menganggap bahwasanya ketika mereka melakukan perampasan tanah terhadap warga-warga Palestina, itu mereka menganggap sebagai sesuatu yang sah-sah saja. Ya. Apalagi kalau kita lihat dari peta politik di Israel sendiri yang sekarang itu dikuasai oleh, kalau mereka sebut sebagai sayap kanan. Nah, sayap kanan ini adalah politik yang betul-betul bergerak kepada pemikiran Zionis. Nah, itu memang sangat sulit sekali, dan mereka menganggap pengambilan paksa tanah-tanah orang-orang Palestina itu adalah sesuatu yang lumrah bagi orang-orang Israel. Nah, bahkan kemudian
kita juga menyaksikan sekarang terjadi serangan kepada Gaza dan itu yang menghancurkan banyak fasilitas. Ya. Oke, mungkin saya sedikit berbicara terkait dengan apa yang kemudian bisa kita lakukan ya, terhadap Palestina ini. Ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, situasi sekarang tahun 2025 ini, kekerasan meningkat secara berkala termasuk perang di Gaza dan serangan di tepi barat. Kemudian yang kedua, pemerintahan Israel masih didominasi oleh sayap kanan. Ya. Di mana sayap kanan ini sayap yang betul-betul sangat kuat dengan Zionismenya. Ya. Dia betul-betul menginginkan seluruh wilayah itu adalah menjadi wilayah Israel. Bahkan mereka tidak ada kompromi untuk terkait dengan wilayah Palestina. Nah, terus kemudian kondisi juga kita temukan itu otoritas Palestina ini kehilangan legitimitas di mata masyarakat. Jadi pada tahun ya ada perjanjian Oslo namanya. Ketika itu ada pembagian. Jadi Palestina itu dibentuk menjadi membentuk PA namanya ya. Otoritas Palestina. Akan tetapi dalam otoritas Palestina ini sering terjadi bentrok ya, antara Hamas dan Fatah. Itu juga menjadi problem tersendiri dari Palestina, di mana mereka seharusnya bisa bersatu walaupun memang wilayahnya menjadi terpecah ya antara tepi barat sama tepi barat Yerusalem dan juga Gaza. Ya. Kemudian kondisi terkini juga yaitu dukungan internasional terhadap solusi dua negara melemah. Ya. Karena ada beberapa negara-negara Arab seperti UAE, kemudian Bahrain, Maroko, dan Sudan ini melakukan normalisasi dengan Israel tanpa syarat kemerdekaan Palestina. Ini agak mengecewakan banyak negara. Ya. Kemudian Hamas dan Israel terus mengalami eskalasi konflik yang terbesar yaitu pada tahun 2023 dan 2004. Ya. Terus kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kedua belah pihak memang harus melakukan kompromi besar. Ya. Jadi antara Israel dan PA, otoritas Palestina itu harus melakukan perundingan yang di mana kedua belah pihak harus mau merelakan banyak hal. Nah, itu. Jadi mulai dari Israel misalnya, dia harus mau merelakan untuk mengambil seluruh wilayah menjadi wilayah Israel. Dan kemudian dari pihak PA atau otoritas Palestina itu juga harus kemudian mau merelakan ya. Akhirnya kemudian sebagian wilayahnya dikuasai oleh Israel. Walaupun ini sebetulnya sesuatu yang melanggar ya, karena melakukan penjajahan. Terus kemudian pihak internasional harus melakukan penekanan terhadap kedua hal. Ya. Jadi Israel juga harus ditekan agar kemudian mau melakukan perundingan-perundingan dan memperkuat dukungannya terhadap perundingan tersebut. Ya. Karena kalau kita belajar dari Al-Quran sendiri, ya dalam kisah-kisah tentang Israel dalam Al-Quran itu kita banyak temukan berbagai macam kisah-kisah yang mengisahkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel dan juga kaum-kaum Yahudi. Sikap yang dilakukan ya, atau kemudian apa yang dilakukan oleh nabi-nabi, terutama Nabi Musa untuk menghadapi bangsa tersebut itu dengan melakukan penekanan yang sangat keras. Ya. Seperti misalnya dalam suatu surat itu dikatakan
wa idza akhadna mitsaqakum. Jadi Bani Israel itu diminta untuk memegang erat, ya, memegang erat Taurat waktu itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menekan mereka dengan mengangkat gunung, ya, gunung Tur di atas badannya, di atas ininya di atas kepalanya. Artinya betul-betul ditekan, dipaksa agar kemudian mau turut kepada perjanjian. Nah, itu mungkin. Jadi dari pihak internasional juga harus melakukan penekanan yang sangat keras kepada Israel. Ya. Bahkan kemudian sampai berkaitan dengan hal-hal yang itu kalau dilihat dari gambaran Al-Quran tuh berkaitan dengan hal-hal yang hidup dan mati. Ya. Penekanannya sampai kepada titik seperti itu. Kemudian yang bisa juga kita lakukan yaitu kepemimpinan baru muncul dengan niat damai sejati. Jadi saya tadi juga katakan dari pihak Israel juga ternyata dalam politiknya yang menang waktu itu adalah sayap kanan, ya, sayap kanan, dan itu sebetulnya merugikan, sulit untuk dilakukan perdamaian. Tapi diharapkan nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang betul-betul ingin melakukan damai dari pihak, terutama dari kedua belah pihak, ya. Dari kedua pihak harus ada niatan yang kuat, ya, untuk melakukan damai. Yaitu mungkin yang sebuah tawarannya untuk perdamaian di, di Timur Tengah. Karena memang sudah lama sekali terjadi pergolakan ini dan memakan korban yang sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Mungkin itu dari saya, nanti kita bisa buka forum diskusi selanjutnya yang lebih terbuka lagi. Demikian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Bapak Dr. Mahmud Muhsinin MPI, dosen FAI Universitas Muhammadiyah Surabaya. Untuk selanjutnya, baik rekan-rekan diskusi, acara diskusi selanjutnya akan dipaparkan dari penjelasan dari pemateri kedua, yakni Bu Dr. Dina Yuseleman, MSI. Beliau ini adalah Ketua Dewan Pakar Free Palestine Network dan beliau ini juga seorang dosen jurusan Hubungan Internasional Universitas Pajajaran. Kepada Bu Dr. Dina Sulaiman, MSI, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Mbak Ella. Saya izin share screen ya. Bisa? Iya, bisa. Nah, ya, oke. Apa sudah terlihat? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih atas inisiatif dan upaya yang sangat mulia yang sudah dilaksanakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan juga Free Palestine Network menyelenggarakan webinar yang sangat penting ini, karena memang menyuarakan dukungan kepada Palestina harus terus-menerus kita lakukan sampai bangsa Palestina betul-betul mendapatkan haknya untuk merdeka. Ya, kalau update berita tentu saja di media massa itu sudah banyak disebutkan bahwa ada 60.000 orang lebih, ya, orang di Gaza itu sudah gugur. Tapi ini data yang mungkin belum banyak orang tahu. Sebenarnya kalau dihitung dengan cara penghitungan yang lain,
itu per April saja itu sudah 680.000 sebenarnya yang gugur. Dan 380.000 diantaranya itu adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun. Mengapa ada perbedaan penghitungan? Ya karena angka 60.000 lebih itu yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Gaza selama ini dan lebih banyak dikutip oleh media itu adalah angka kematian langsung yang betul-betul gugur saat dibom dan dibawa ke rumah sakit sehingga bisa dicatat. Tapi ada yang disebut kematian tidak langsung. Misalnya pada saat pengeboman dia tidak langsung gugur tapi sakit dulu, meninggalnya beberapa hari kemudian atau beberapa pekan kemudian karena kekurangan obat-obatan, atau orang-orang yang ada di bawah reruntuhan yang belum bisa dievakuasi sehingga tidak bisa diidentifikasi siapa saja yang sudah gugur. Nah, dengan penghitungan ini yang melakukannya adalah dua akademisi dari Australia. Dia menghitung bahwa total itu per April 680.000. Sekarang sudah November ya, berarti angkanya sudah jauh bertambah. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan di sini dalam kesempatan ini, saya ingin mengutip Sekjen PBB Antonio Guterres 24 Oktober. Ada kalimatnya yang betul-betul ya waktu itu viral sekali. Beliau bahkan juga diserang juga oleh Israel karena mengatakan seperti ini. Dia mengatakan Hamas attack did not happen in the vacuum. Maksudnya serangan Hamas itu tidak terjadi di ruang hampa. Ini betul-betul kalimat dari dia yang saya terjemahkan. Dia mengatakan serangan Hamas tidak terjadi di ruang hampa. Rakyat Palestina telah menjadi sasaran pendudukan yang menyesakkan selama 56 tahun. Dia menghitungnya dari tahun 67 ya. Kemudian mereka menyaksikan tanah mereka terus-menerus dirusak oleh pemukiman dan kekerasan, perekonomian mereka terhambat, penduduknya mengungsi dan rumah mereka dirobohkan. Harapan mereka akan solusi politik atas penderitaan mereka telah sirna. Ini kata Sekjen PBB. Artinya ketika kita ingin meneliti atau ingin memberikan judgement, memberikan penilaian atas apa yang sedang terjadi, nggak bisa kita mulai hanya dari 7 Oktober 2023 saja. Kita harus mundur ke belakang. Ini artinya kita perlu cek lagi konteksnya apa sih? Kenapa terjadi serangan yang 7 Oktober memang dilakukan oleh Hamas ya. Hamas melakukan serangan ke dalam wilayah pendudukan ya, wilayah Palestina yang saat ini menjadi Israel. Tapi itu tidak terjadi begitu saja. Ada konteksnya. Ada 56 tahun kalau dihitung 67, tapi juga kalau dihitung dari tahun 48 jauh lebih lagi ya. Sudah 77 tahun gitu kan. Nah, kita cek sejarahnya. Ide pertama yang yang menjadi dokumen gitu ya. Sejak kapan sih ada upaya dimulainya upaya untuk mendirikan negara Israel itu di 1897. Ada Kongres Zionis pertama yang memang mencita-citakan dan memulai kerja-kerja yang diperlukan untuk membangun sebuah negara khusus Yahudi di Israel, di Palestina maksudnya, yang kemudian akhirnya menjadi nama Israel. Kenapa? Karena memang waktu itu kondisi di Eropa memang ada yang disebut antisemit itu memang ada gitu ya. Jadi orang Yahudi di Eropa waktu itu menjadi masalah buat orang Eropa gitu ya. Karena ada banyak hal lah, perbedaan budaya dan lain-lain, ada masalah ekonomi juga, sehingga Herzl si Herzl ini dia seorang jurnalis sebenarnya dan juga pemikir, punya ide dan selama bertahun-tahun dia sebarluaskan melalui tulisan-tulisannya sampai akhirnya disepakati di Kongres pertama di 1897. Yang menarik di sini yang ingin saya sampaikan adalah kata-kata yang mereka pakai sejak awal itu adalah colonize. Ya, mengkolonisasi Palestina. Ini berita di New York Times tahun 1899. Jadi setiap tahun itu kongresnya, 1897 pertama, kemudian berlanjut setiap tahun diadakan untuk terus mempersiapkan negara yang mereka cita-citakan ini. Yang menarik ini, yang ingin saya sampaikan itu adalah colonize ini. Mereka menggunakan sejak awal itu kolonisasi kata yang dipakai. Dan kalau kita lihat apa yang disampaikan Herzl dalam surat-suratnya, kan untuk membuat sebuah negara tentu butuh dana, butuh dukungan politik kan seperti itu ya. Jadi dia memberikan surat, menemui para pemimpin-pemimpin Eropa waktu itu. Yang dipakai kata-katanya adalah kata-kata yang khas
eh, imperialis ya, kata-kata kolonialis. Dia mengatakan misalnya kepada pemimpin Inggris waktu itu mengatakan dengan mendukung usaha Zionis, kerajaan Inggris tidak hanya akan menjadi koloni yang lebih besar dan lebih kaya. Nah, sejak awal tuh iming-imingnya koloni Inggris itu akan punya perpanjangan tangan untuk mengkolonisasi Timur Tengah. Ya, kemudian untuk upaya persiapan negara Israel ini dibentuklah ini kan organisasi-organisasi underbow-nya. Misalnya untuk mencari dana, misalnya seperti itu ya. Nah, kata-kata yang dipakai atau nama organisasi yang dibentuk itu menggunakan kata kolonial juga. Misalnya The Jewish Colonial Trust atau Colonization Commission. Pakai kata kolonial. Nah, kemudian dipercepat akhirnya Inggris ya 1917 Perdana Menteri Inggris, Menteri Luar Negeri Inggris secara resmi menyatakan bahwa Inggris siap untuk membantu mendirikan negara Israel di Palestina ini sehingga setelah Perang Dunia I Inggris memfasilitasi persiapan-persiapan berdirinya negara Israel, termasuk kedatangan orang-orang Yahudi dari Eropa. Nah, orang Arab Palestinanya awalnya ketika menerima para pengungsi dari Eropa ini, mereka menerima dengan niat dengan terbuka ya. Jadi artinya ya ini ada orang yang sedang kesusahan ya diterima. Dan bahkan ditampung di rumah-rumah mereka gitu. Tapi ketika mereka menyadari adanya agenda membentuk negara baru di atas tanah mereka, mereka melakukan perlawanan. Jadi memang ada terjadi perang-perang ya. Orang-orang Arab Palestina waktu itu sempat melakukan perjuangan bersenjata melawan Inggris yang sudah jelas-jelas kelihatan mau membantu berdirinya negara baru di atas tanah Palestina. Nah, kemudian dipercepat lagi di tahun 47 PBB, ya pasca Perang Dunia Kedua kan yang tadinya LBB berubah jadi PBB ya. Kemudian PBB di tahun 47 memutuskan bahwa tanah tersebut dibagi dua. Nah, waktu itu populasinya itu orang-orang Yahudi itu sebenarnya separuh ya dibanding orang-orang Arab. Tahun 47 itu populasinya itu udah mencapai 630.000. Kalau sebelumnya itu ya masih sedikit gitu ya, tapi 47 sudah bertambah banyak, orang Arabnya tentu saja juga bertambah banyak, tapi pembagiannya justru 45% untuk orang Arab, 55% untuk orang Yahudi, untuk negara khusus mereka. Sehingga sangat wajar respon pertama itu ya menolak gitu ya. Banyak yang menyampaikan bahwa di momen ini itu menyalahkan orang-orang Arab gitu. Ya dulu kan sudah dibagi dua, kenapa kok nggak mau dibagi dua? Salah sendiri. Nah, loh, respon pertama ketika di sebuah tanah tiba-tiba secara sepihak oleh orang-orang di New York, ya kan di PBB ya, non jauh di sana, tiba-tiba memutuskan ini tanah kita harus dibagi dua. Tentu respon pertama tuh menolak. Nah, tapi waktu itu kelompok-kelompok milisi-milisi Zionis itu jauh lebih kuat dan sudah dipersenjatai karena memang sudah persiapan panjang kan, sehingga begitu resolusi keluar yang mereka lakukan adalah pengusiran besar-besaran orang-orang Palestina yang ada di tanah yang biru, yang berwarna biru ini kan peta yang didesain oleh PBB ya, yang biru ini untuk negara Israel itu diusir orang-orang Palestina yang ada di sana. Jumlahnya 750.000 di tahap pertama, 750.000 yang diusir itu. Sebagian sekarang ada di Gaza. Sebagian besar mereka para orang-orang terusir itu ada di Gaza. Dan kemudian kan bertambah populasi bertambah. Jadi menikah, punya anak, punya cucu dan seterusnya, sehingga sekarang populasi di Gaza 2 juta lebih kan gitu ya. Oke, kemudian kisah ini disebut Nakba ya, atau bencana, dan didokumentasikan oleh militer Israel sendiri.
Ini saya kutip dari buku Ilhan Pape, dia mendapatkan dokumen yang memang dicatat oleh orang-orang Israel sendiri bahwa operasi yang dilakukan pada tahun-tahun itu, pengusiran itu memang betul-betul kekerasan ya, menghancurkan desa-desa, membakar, meledakkan, menanam ranjau, supaya orang-orang yang ada di tanah itu keluar dari tanah yang menurut PBB itu jatah untuk negara Israel gitu ya. Nah, sekarang Yerusalem bagaimana? Sebenarnya PBB waktu itu mendesain agar Yerusalem, karena ini adalah adalah kota suci untuk 3 agama, maka Yerusalem itu harus jadi kota tersendiri. Tidak boleh ada militer di sana. Dan pengelolanya adalah PBB. Tapi yang terjadi malah Israel itu malah menduduki kawasan barat Yerusalem dan sekarang betul-betul menjadi wilayahnya Israel yang barat Yerusalem, sementara Yerusalem Timur itu statusnya saat ini adalah diduduki. Ya, jadi Israel itu statusnya adalah occupying force ya. Jadi pasukan yang sedang menduduki sebuah wilayah. Nah, seharusnya menurut Konvensi Jenewa, pasukan yang sedang menduduki sebuah wilayah itu nggak boleh melakukan kekerasan, nggak boleh membunuh, nggak boleh merampas, nggak boleh melakukan hukum undang-undang yang baru, nggak boleh melakukan perubahan demografi. Tapi seluruh ini yang tidak boleh ini dilakukan oleh Israel di Yerusalem Timur. Makanya kita lihat beberapa tahun terakhir, misalnya di bulan Ramadan kan berkali-kali semua pasti nonton beritanya bagaimana tentara Israel masuk ke dalam Masjidil Aqsa, kemudian menangkapi orang-orang. Ya, karena tentara Israel memang yang punya kontrol atas Yerusalem Timur saat ini. Dan itu pelanggaran hukum internasional ya. Baik, kemudian sehingga kesimpulannya apa? Konsep yang tepat untuk menganalisis Palestina Israel itu kolonialisme, penjajahan. Lebih tepat lagi settler colonialism. Apa bedanya penjajahan dengan penjajahan pemukim? Ya, settler colonialism itu kalau diterjemahkan mungkin kolonialisme pemukim atau penjajah pemukim. Kalau penjajahan biasa, misalnya dulu Belanda menjajah Indonesia gitu ya. Nah, Belandanya kan ada ya, sehingga orang Belanda datang mengambil kekayaan alam Indonesia dibawalah ke Belanda. Orang Belandanya bikin negara Belanda nggak di Indonesia? Kan nggak ya, kan negara Belandanya sudah ada, sehingga orang Belandanya ya pulang kampung ke Belanda ketika Indonesia merdeka kan gitu. Tapi kolonialisme pemukim, orangnya datang dan mengklaim tanah tersebut jadi miliknya sendiri gitu. Sementara penduduk asli itu diusir. Ini terjadi juga di di Amerika Serikat, ya, di Australia, di New Zealand, di Kanada. Penduduk asli dulu ada kan? Dan kemudian mereka melakukan pembunuhan, pengusiran, dan kemudian berdirilah negara baru Amerika Serikat misalnya. Kalau ini ada data saya kasih lihat dari University of Wisconsin itu orang-orang pribumi di Amerika tahun 1492 itu ada 112 juta. Tapi setelah datang orang-orang kulit putih ini, orang-orang yang penjajah-penjajah ini berkurang jadi 6 juta. Artinya apa? Jauh sekali pembunuhan itu begitu banyak. Jadi di 1492 itu 112 juta, di 1650 tinggal 6 juta. Tambah terus sampai sekarang orang kulit merah di Amerika ya, di Amerika Serikat kan sekarang sudah sangat sedikit. Ya itulah, jadi nature-nya kolonialisme pemukim itu adalah betul-betul ingin menghilangkan penduduk asli dari tanah yang didudukinya dan tanah itu dijadikan negaranya sendiri. Nah, ini yang poin yang ingin saya sampaikan. Kalau kita ingin mencari resolusi konflik, kita ingin mencari solusinya apa sih situasi sekarang ini? Kalau kita bicaranya di teologi, bahwa oh ini kan perseteruan Yahudi sama Islam, sampai kiamat juga nggak akan rukun. Nah itu menurut saya kurang tepat, karena yang tadi saya ceritakan tadi loh, ini kan kolonialisme, ini bukan tentang agama gitu ya. Bahwa narasi agama dipakai oleh aktor-aktor yang terlibat, yaitu narasi yang dipakai, yang diperalat gitu, tapi akarnya adalah kolonialisme. Kalau kita sepakat memandang ini adalah penjajahan atau kolonialisme, resolusi konfliknya bisa dicari, solusinya bisa dicari. Karena apa? Ya sejarah menunjukkan bangsa yang terjajah sudah pada merdeka sekarang kan,
gitu ya. Dulu kita juga dijajah, kita bisa merdeka. Jadi ada solusi yang bisa kita bayangkan. Tapi kalau kita terus-menerus, oh ini akarnya agama, ini perseteruan antara Yahudi sama Islam dan seterusnya, ya memang sulit gimana cara mencari resolusi konfliknya gitu kan. Kita hanya akan diskusi-diskusi saja gitu soal ini siapa yang salah, siapa yang benar 6.000 tahun yang lalu kitabnya seperti apa isinya. Kan akhirnya ke situ terus. Solusinya nggak bisa dicapai. Solusi ketika penjajahan yang dijadikan dasar, maka kita bisa melakukan langkah-langkah untuk mendekolonisasi wilayah tersebut kan gitu ya. Baik, kemudian apakah sekarang kan kemudian solusinya gimana? Selama ini orang mengatakan two state solution. Palestina gimana? Palestina itu sudah mau loh two state solution. Mereka itu tanahnya itu kan seluruhnya itu Palestina tadinya. Tapi orang Palestina sudah mau. Terbukti di perjanjian Oslo 93 itu perwakilan Palestina mengakui Israel. Dengan syarat, dengan janji yang diberikan bahwa oke, dalam waktu 5 tahun kita akan bantu, kata Amerika Serikat, kita akan bantu mendirikan negara Palestina. Tapi untuk sementara bikin dulu otoritas Palestina, katanya gitu kan? Diterima. Tapi sekarang tahun 2025, apa yang terjadi? Nggak ada negara Palestina, belum juga terjadi. Karena memang dari pihak Israel tidak mau ada negara Palestina. Dan itu sudah belak-belakan ya, sudah berkali-kali secara terbuka pimpinan Israel itu mengatakan tidak mau ada negara Palestina. Termasuk Netanyahu. Jadi perjanjian gencatan senjata kemarin itu yang terbaru itu Netanyahu dan Trump kan mengumumkan ya di Washington ya atau di New York waktu itu. Setelah itu Netanyahu diwawancarain kan sama media Israel. Dalam bahasa Ibrani dia mengatakan, oh tidak ada negara Palestina. Yang tadinya ngomong-ngomong soal gencatan senjata dan lain-lain, terus kata di depan wartawan Israel kata Netanyahu tidak akan ada negara Palestina dan tentara Israel tidak akan mundur dari Gaza. Loh, jadi apa itu tadi yang katanya ada gencatan senjata itu kan gitu ya. Dan akhirnya kan betul kan dilanggar juga kan. Itu sudah apa seperti sudah yakin pasti dilanggar. Saya berkali-kali diwawancarai TV, saya bilang pasti dilanggar. Betul dilanggar gitu. Jadi yang masih berbaik sangka, oh kayaknya nanti mungkin bisa kok di Israel akan mau. Saya pikir terlalu berbaik sangka dan berarti melupakan sejarah selama ini gitu ya. Sehingga kemudian, oh ya status hukum bagaimana ya? Sebenarnya status hukum itu sudah jelas ya. ICJ 9 Juli 24 itu sudah mengatakan Israel itu harus keluar dari tepi barat, dari Yerusalem Timur, wajib membayar ganti rugi atas kerugian warga Palestina, dan juga Gaza juga harus keluar dari Gaza, dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau resolusi konflik kan berarti kan proses perdamaian tanda kutip ya, mendamaikan dua pihak kan harus dicek dulu yang salah siapa gitu loh. Ya, nggak bisa disuruh damai-damai aja, tapi salah benarnya nggak ditetapkan, ini nggak bisa, harus cek. Nah, ternyata kan vonis PBB sudah ada ya, ICJ ini kan pengadilan di bawah PBB ya, pengadilan internasional. Baik, lanjut. Saya pikir ini apakah bangsa Palestina berhak melawan dengan senjata? Ini yang juga sering diperdebatkan. Kalau kita lihat hukum internasional, IHL, International Humanitarian Law, piagam PBB, itu ada kata-kata semua bangsa berhak untuk meraih kemerdekaannya atau istilahnya self-determination. Kemudian resolusi PBB 194 Desember 48, bangsa Palestina yang terusir, tadi ada ceritanya tadi ya, terusir, berhak untuk kembali atau mendapatkan ganti rugi atas tanah dan rumah yang diambil oleh Israel. Ketika sebuah bangsa yang terusir ini berhak untuk kembali, artinya segala upaya dia untuk kembali juga hak juga kan gitu ya. Nah, yang paling eksplisit itu adalah resolusi nomor 3743 tahun 1982. Itu secara eksplisit disampaikan bangsa terjajah berhak untuk melawan dengan cara apapun termasuk dengan perjuangan bersenjata. Sehingga perjuangan kemerdekaan itu adalah sah. Sebagaimana kita dulu waktu berjuang melawan Belanda itu sah juga gitu kan. Meskipun waktu itu Belanda juga mengatakan para pejuang ini sebagai ekstremis kan ya. Ekstremis kan kata lain dari teroris gitu kan. Ya, baik. Kemudian lalu solusinya, nah solusi ini yang mungkin belum banyak yang mengemukakan. Konsensus internasional itu two state solution. Ya sudah negara Palestina berdiri, negara Israel berdiri. Nah Palestinanya mau nggak? Tadi saya sudah bilang di tahun 93 orang Palestina mengatakan iya. Meskipun ada beberapa faksi yang nggak mau gitu ya. Tapi intinya kan ada upaya maunya. Sementara pihak Israel betul-betul nggak mau gitu kan. Nah kemudian yang diinginkan Israel itu apa? One state.
yang apartheid, yang hanya untuk orang Yahudi saja. Nah, sebenarnya ada opsi solusi ketiga sebenarnya, yaitu One Democratic State of Palestine. Jadi itu Palestina, tapi jadi negara yang demokratis. Orang tidak ada pembunuhan, tidak ada pengusiran terhadap orang Yahudi Israel. Kalau memang mau tinggal bersama-sama di sana, Muslim, Yahudi, Kristen itu hidup bersama-sama di tanah yang sama. Lalu gimana yang sudah terusir, yang sudah terbunuh ya? Akan ada mekanisme ganti rugi seperti di resolusi PBB di tahun 48 tadi yang saya sudah kutip gitu. Nah, eh ide one state solution ini sebenarnya kalau di luar sana itu sudah lama dikemukakan, cuma di Indonesia masih belum populer dan ini banyak bukunya ya. Ini antara lain buku-buku yang membahas soal ini dengan lebih detail. Silakan teman-teman kalau ingin membaca, saya pikir tersedia ya PDF-nya di internet, bisa dicari. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari Bu Dr. Dina Yusleman, MSI, Ketua Dewan Pakar Free Palestina Network. Untuk selanjutnya, acara diskusi ini akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Bu Pendeta Emeritus Dr. Agustina Manik, MTH. Beliau ini berasal dari Gereja Kristen Indonesia Sulung. Kepada Bu Pendeta Agustina Manik, MTH, saya persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebentar, saya yang ini kameranya agak bermasalah ya, tapi untuk suara ya. Minta maaf saya nggak menyiapkan file. Tadi kita sudah melihat ada beberapa hal yang merupakan sejarah ya. Jadi saya ingin menyampaikan akan pendapat sebagai pendeta atau Kristen, tetapi tidak bisa mewakili seluruh Kristen ya di Indonesia. Tetapi bisa saya kadang-kadang ini ada masalah di internetnya. Jadi sebenarnya ada 4 kelompok ya kalau dari kondisi Kristen ya. Misalnya memang pandangan yang pro keadilan. Jadi solidaritas terhadap Palestina ya. Nah, ini kalau ini sekarang sebentar ya. WCC ya, atau World Council of Church atau PGI di Indonesia terkenal itu, kami punya pandangan bahwa kita memang mengecam seluruh ini namanya bencana kemanusiaan ya, mengecam target untuk khususnya kepada warga sipil 68.000 lebih ya, dan juga tetap menegakkan hukum internasional PBB. Tapi saya juga berpikir secara pribadi PBB juga apakah ada kondisi politik ya, jadi dalam menerapkan keadilan, tetapi hukum internasional itu harus dinyatakan ya, dan juga hal-hal di mana konflik agama ini bukan masalah konflik agama. Jadi kami memandang ini bukan konflik agama, tetapi kemanusiaan, bencana kemanusiaan. Memang Yerusalem itulah yang menjadi
menjadi perebutan ya, karena sejarah, unsur sejarah, ketiga kepentingan agama di sana, dan juga kita melihat apakah ada inisiatif untuk menjadi rumah bersama. Tapi kalau selama ini berdampingan selama puluhan tahun, 70 tahun lebih ya, itu tidak mungkin dilakukan. Maka saya memang melihat hukum internasional ini harus jelas ya. Nah, jadi PGI Dewan Gereja Dunia dan Indonesia itu jalurnya adalah kemanusiaan. Manusia yang harus hak asasi manusia itu harus dibela di dalam kondisi apapun. Dan saya meluruskan bahwa yang disebut Yahudi, mungkin kalau di Indonesia Yahudi itu Kristen dan lain sebagainya, ya tidak ya, ada perbedaan teologis yang besar ya. Istilahnya kalau saya mengatakan Yahudi itu mungkin belum menerima kehadiran Yesus sudah datang ya, sedangkan kebanyakan di dalam iman Kristen Yesus sudah hadir ya, sudah menyelamatkan. Nah, itu jadi pandangannya juga berbeda Yahudi dengan Kristen ya, atau hal ini. Tapi lebih dari itu saya rasa kita bukan ditarik kepada agama, tetapi ini bencana manusia yang harus kita perjuangkan ya. Itu saja yang merupakan satu kesimpulan. Saya setuju dengan Dewan Gereja Dunia dan Dewan Gereja di Indonesia PGI bahwa kita bersama-sama memperjuangkan hak asasi manusia. Khususnya dalam hal ini memang Palestina di dalam keadaan yang luar biasa ya. Israel mungkin terakhir ini malah memang kalau tadi udah diungkapkan politik itu ada sisi politiknya ya, sisi politik di mana Benyamin Netanyahu juga ingin keberadaannya ya sebagai presiden juga untuk memainkan peranan politik dalam hal ini. Itu saja yang merupakan satu penggambaran dari pendapat. Mungkin latar belakang saya memang pendeta umat ya, tadinya di Jawa Timur. Sekarang saya udah pindah di Jakarta ya, tapi lain kali bisa sowan-sowan lah ke Muhammadiyah ya, teman-teman Muhammadiyah, terima kasih ya. Itu rekan saya ya, kapan saja dimintain bantuan saya oke aja ya. Tapi kadang-kadang masih main kok ke Jatim ya. Karena itu 30 tahun ya, 30 tahun saya di Jatim. Saya dulu pernah ngajar dosen LB di UK Petra puluhan tahun ya, kemudian juga dosen di Kupang ya, itu juga masalah tentang sejarah gereja, sejarah agama dan lain sebagainya. Demikian ya teman-teman di Muhammadiyah supaya kita melihat ini dan solusi bersama khususnya tentang kemanusiaan yang sudah ada situasi yang cukup membahayakan ya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dari Bu Pendeta Emeritus Dr. Agustina Manik MTH dari Gereja Kristen Indonesia GKI Sulung. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini saya memberikan kesempatan kepada 6 peserta diskusi luring maupun daring untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada seluruh pemateri. Oke, saya persilakan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan. Nggak ada. Siapa? Ini sepertinya kok pada diam semua ya. Barangkali dari peserta di kantor ini ada yang ingin bertanya? Oke. Ada penanya dari Bapak siapa nih? Oke, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Cahyo Setio Budiono. Saya ingin bertanya kepada Bu Dina tadi terkait dengan beberapa opsi ya yang memungkinkan untuk Palestina. Nah, ini kalau
saya boleh bertanya dari sudut pandang Budina sendiri sebagai seorang profesional begitu ya. Nah, mungkin solusi apa yang kira-kira terbaik tadi dari opsi-opsi yang mungkin tadi sudah dipaparkan gitu ya. Solusi apa yang terbaik untuk Palestina dari sudut pandang seorang pakar di bidang hubungan internasional. Ya, itu aja terima. Oh, belum. Ya, nama saya Cahyo Setio Budiono dari UM Surabaya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Setio dari UM Surabaya. Saya persilakan kepada Bu Dina untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Setio mengenai solusi apa yang bisa ditawarkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setio atas pertanyaannya. Ya, ini memang penting sekali ya. Sebenarnya solusi yang mana nih dari tiga tadi yang saya sampaikan? Ada two state solution, ada one state solution yang versi Israel. Israel menginginkan seluruh tanah itu jadi Palestina gitu. Jadi Israel, seluruh tanah Palestina itu jadi Israel. Sehingga selama ini sering kita dengar pernyataan-pernyataan dari para pemimpin Israel itu menyerukan agar negara-negara Arab di sekitar, bahkan juga Indonesia juga diajak-ajak untuk menampung orang-orang Palestina gitu ya. Karena memang mereka menginginkan semuanya itu jadi Israel. Tapi ada lagi yang ketiga yang one state solution, tapi one democratic state of Palestine. Jadi seluruhnya jadi Palestina, tapi demokratis. Demokratis dalam arti hak dan kewajiban semua warga negara itu sama, mau agamanya apapun. Kalau sekarang kan apartheid ya yang terjadi ini. Kontrol atas tanah itu baik itu adalah Israelnya atau wilayah Palestina yang masih diduduki, misalnya tepi barat, Yerusalem Timur, misalnya dan Gaza yang diblokade, itu kan kontrolnya sebenarnya ada di tangan Israel. Israel yang bisa memberikan izin keluar masuk, yang bisa bahkan makanan yang bisa masuk itu apa saja, ekspor impor dan lain-lain, perbankan dan banyak lagi yang hampir seluruh aspek kehidupan orang Palestina itu sebenarnya kan dikontrol oleh Israel, tapi kan apartheid. Apartheid artinya apa? Diskriminatif kan. Antara orang-orang Arabnya itu beda perlakuannya. Misalnya kita lihat orang-orang Yerusalem Timur dan orang tepi barat itu mau pergi ke sekolah atau mau pergi ke kantor itu harus melewati jalanan yang sangat sempit, terus melewati pemeriksaan, kadang boleh lewat, kadang boleh enggak. Bahkan anak sekolah pun gitu itu juga harus melewati pemeriksaan posko militernya Israel itu. Kemudian juga kesehatan, fasilitas yang lain itu sangat apartheid. Nah, sekarang yang terjadi yang banyak diusulkan oleh para pemikir itu one state solution yang versi Palestina itu ya seluruhnya itu punya hak yang sama, nggak ada lagi perbedaan perlakuan atas dasar agama seperti yang dilakukan oleh Israel. Nah, masalahnya kan gini loh, tapi kan konsensus internasional kan mengatakan two state solution gitu kan, termasuk Indonesia juga berkeras juga kita tuh harus two state solution. Tapi pertanyaannya, dengan cara apa two state solution bisa dilakukan? Ketika kan sejak 93 ya, sejak Oslo kan itu disuarakan terus two state solution. Ketika sudah berapa puluh tahun ini nggak terjadi juga. Karena apa? Karena pihak Israelnya nggak mau gitu kan. Yang dituduh nggak mau itu seringnya orang Palestina ya, orang Hamas yang biasanya dituduh. Ya itu Hamasnya yang nggak mau. Loh cek dokumennya Hamas ya, dokumen 2017. Hamas tuh mengatakan gini, ada dokumennya bisa dicari, dokumen Hamas 2017 gitu. Itu mengatakan bahwa kalau komunitas internasional hanya memberi kami wilayah tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, kami terima. Ya, tapi dengan syarat orang-orang pengungsi-pengungsi Palestina ya harus boleh pulang dong gitu kan. Sekarang kan nggak boleh pulang nih para pengungsi Palestina. Padahal menurut resolusi PBB tahun 48 boleh pulang. Nah, dan seterusnya bisa dicek sendiri di dokumen tersebut.
Artinya apa? Pihak Palestina itu sudah mau ke tengah gitu loh. Ya sudah kalau memang maunya kayak gitu, memang kita dipaksa untuk kayak gitu ya kita terima. Tapi kan enggak ya, dari pihak Israelnya tidak pernah mau untuk mewujudkan itu dan komunitas internasional tidak pernah mampu memaksa Israel. Sampai hari ini kan nggak bisa memaksa Israel untuk keluar ya. Vonis ICJ, Mahkamah Internasional kan sudah jelas bahwa Israel harus keluar dari tanah-tanah yang harusnya jadi negara Palestina. Tapi siapa yang melaksanakan vonis itu nggak ada gitu kan? Karena memang sistem internasional kita ya seperti ini. Harusnya kan ketika vonis ICJ keluar, Dewan Keamanan PBB itu harusnya sidang dan kemudian memutuskan untuk menerapkan vonis tersebut kan gitu ya. Dengan cara apa? Antara lain mekanismenya membentuk pasukan perdamaian gitu kan, yang ditugaskan di lapangan dan kemudian ya memang memaksa, memang harus dipaksa ya, harus dipaksa keluar kan itu katanya buat negara Palestina merdeka. Nah, ini sebenarnya lahir dari ideologi Zionis tersebut ya. Ideologi Zionisme memang tidak menginginkan ada negara Palestina. Sehingga satu-satunya yang masih masuk akal untuk diterapkan itu one state solution yang Democratic Palestine tadi. Kenapa? Karena itu memang supaya terwujud mensyaratkan, bisa dibaca di buku-buku tersebut ya yang tadi saya kasih lihat, itu mensyaratkan rezim Zionisnya tumbang dulu. Ya, selama rezim Zionisnya masih ada, kita akan terus berada di situasi yang kayak gini. Karena rezim Zionisnya memang secara ideologis mereka tidak mau ada negara Palestina. Tapi ketika rezim Zionisnya sudah tumbang, kemudian dilakukan referendum, bisa mungkin untuk dibentuk sebuah negara bersama, negara demokratis Palestina itu. Model ini pernah terjadi di Afrika Selatan di tahun 90-an ya, mulai 1980-an lah. Waktu itu kan ada rezim apartheid ya, rezim apartheid Afrika Selatan. Lalu akhirnya didemo, diboikot oleh internasional, negara-negara sedunia kompak untuk memboikot, akhirnya rezimnya tumbang. Rezim itu tumbang kalau apa ya? Kalau ekonominya dipersulit gitu ya, ekonominya semakin lemah ya akhirnya tumbang. Nah, rezimnya tumbang, dilakukan referendum, dibentuk satu pemerintahan demokratis kan di Afrika Selatan yang menegakkan hak yang setara antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Nah, model ini yang kemudian diupayakan ya di buku-buku yang tadi saya kasih lihat tadi, itu mereka menyuarakan itu ya. Ini loh bisa kok, pernah berhasil kok di Afrika Selatan. Bisa kita bikin negara bersama di Palestina, tapi syarat utamanya yaitu rezim Zionisnya ditumbangkan dulu melalui cara-cara kalau kita ikut model Afrika Selatan ya memang boykot dan ini sudah diserukan juga ya oleh Francesca Albanese ya reporter khusus Palestina dari PBB itu mengatakan situasinya udah seperti ini, satu-satunya jalan adalah memutuskan hubungan dengan Israel dalam segala bentuk gitu ya, baik yang terang-terangan maupun hubungan yang selama ini masih ditutup-tutupi, putuskan sehingga ketika ekonominya sulit ya akhirnya mereka akan tunduk juga pada hukum internasional. Ya, makasih. Terima kasih, Bu. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Muhammad Ikhwanuddin. Beliau ini adalah pendidik AIK 2 UM Surabaya. Pertanyaan ini ditujukan ke Bu Dina Sulaiman. Terkait dengan konflik Israel dan Palestina, termasuk yang saat ini terjadi di Sudan, apakah peran BBB benar-benar bisa membantu dan berfungsi dalam resolusi konflik? Selanjutnya, bagaimana sikap warga Indonesia yang terbaik dalam menyikapi konflik tersebut? Terima kasih. Saya persilakan Bu Dina Sulaiman untuk menjawab pertanyaan ini dan barangkali dari pemateri lain bisa menambahkan. Terima kasih. Saya persilakan Bu Dina untuk menjawab. Baik, secara singkat saya sampaikan mungkin nanti para narasumber bisa menambahkan. Ya kalau peran PBB bagaimana ya kita sudah melihat ya 2 tahun terakhir ini PBB seolah-olah tidak berdaya. Kenapa? Ya karena memang struktur PBB itu dibangun sejak awal oleh negara-negara kuat ya. Kan PBB dibangun setelah Perang Dunia Kedua kan?
Nah, waktu itu yang kuat siapa? Ya Amerika Serikat, Inggris, Prancis, ya waktu itu ada Rusia juga, ada Cina juga. Nah, Uni Soviet ya maksudnya. Nah, em, mereka yang membentuk PBB, mereka yang bikin aturan, mereka bikin aturan yang menguntungkan diri mereka sendiri, yaitu apa? Hak veto gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Tadi kan saya sudah bilang, yang one state solution, yang ICJ sudah ngeluarin vonis nih gitu kan, bahwa Israel harus keluar dari tepi barat, dari Gaza, dari Yerusalem Timur. Tapi kan yang harus menegakkan vonis itu adalah Dewan Keamanan PBB lah. Dewan Keamanan PBB kan pasti nanti diveto ya oleh Amerika Serikat. Jangankan mau sidang untuk membahas itu, rencana mau sidang saja udah terhambat itu karena apa? Supaya Dewan Keamanan PBB itu mau sidang, itu harus sepakat dulu yang 5 negara ini. Kalau satu aja nggak mau, enggak, kita nggak mau sidang, nggak jadi sidangnya gitu ya. Jangankan mau memutuskan ini, untuk sidang saja itu sudah sulit ya untuk mengumpulkan lima-limanya tuh mau gitu sidang. Jadi ini memang bukan lembaga yang demokratis, sehingga perlu direformasi dan upaya-upaya atau suara-suara yang menyerukan agar ini PBB ini harus direformasi, ini bukan lembaga yang demokratis, ini gagal untuk menegakkan perdamaian dunia, itu sudah banyak yang menyuarakan. Cuma mekanismenya lagi-lagi, mekanismenya sejak awal sudah diatur untuk tidak tergoyahkan gitu ya. S- em, Misalnya gini, bisa nggak hak veto dihapuskan? Oh bisa, tapi syaratnya gimana? 2/3 anggota PBB mengusulkan untuk melakukan sidang. Terus dari 2/3 itu 2/3-nya itu harus setuju bahwa hak veto dihapuskan. Plus 5 negara pemegang hak veto itu juga harus setuju. Ya hampir pasti mereka nggak mau ya melepaskannya itu. Jadi kayaknya perlu ada revolusi untuk mengubah struktur PBB ini gitu. Sehingga harapannya ada di mana? Harapannya ada di masyarakat sipil sekarang. Kita yang punya kekuatan ya, kita termasuk ini jawaban untuk pertanyaan kedua ya, bangsa Indonesia perlu bergerak terus gitu ya, masyarakat perlu bergerak terus di front-front yang memang kita bisa gitu ya. Apa front yang kita bisa? Front media, front pendidikan. Kita bisa terus melakukan edukasi. Yang dilakukan oleh PW Muhammadiyah ini ya, itu kan front pendidikan ya, front mengedukasi publik. Kemudian media, media sosial, ekonomi, kita melakukan aksi-aksi boykot perlu dilanjutkan. Dan apalagi ya, media yang punya akses ke DPR misalnya gitu ya, ya mengupayakan agar ada undang-undang khusus untuk menghalangi adanya kerjasama-kerjasama yang di balik layar dengan Israel. Kan selama ini kan perdagangan dengan Israel masih jalan ya. Kan datanya mah dari Kementerian Perdagangan loh, dari BPS. Jadi bukan data sembunyi-sembunyi itu. Loh kok bisa? Kok diizinkan? Ya karena belum ada undang-undang yang melarang kan. Gimana mau melarang nggak ada undang-undang? Berarti kan perlu ada undang-undang kan gitu. Berarti ada front legal di situ. Nah kita bisa memilih front apa yang kita mampu untuk kita membantu ini ya bangsa Palestina. Ya, makasih. Oke, barangkali pemateri selanjutnya Bapak Mahmud Musinin bisa menambahkan bagaimana sih sikap warga Indonesia yang terbaik dalam menyikapi konflik tersebut dalam perspektif Islam. Ya tadi kan sebetulnya kita sudah sama-sama jelas ya bagaimana Israel itu betul-betul memang bangsa yang sangat sulit. Kalau dalam Al-Quran itu kita lihat kisah-kisah dari bangsa Israel itu banyak sekali yang sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, dan itu juga terbukti dengan di negara sekarang ini. Kita temukan bahwasanya berbagai macam perjanjian itu sudah dilanggar. Dan cara yang paling kuat itu ya kita melakukan tekanan terhadap bangsa tersebut. Ya. Salah satunya dengan ekonomi, ya, kita melakukan boykot itu juga bagus. Itu salah satu cara kita bagaimana kita
bisa melakukan tekanan terhadap Israel. Kalau kita lihat dalam kisah-kisah tuh seluruh, terutama dari Nabi Musa ketika dia melakukan pendidikan terhadap Israel, itu dia banyak melakukan marah, jadi tekanan yang sangat kuat kepada orang-orang Israel. Jadi ketika mereka melanggar hari menyembah anak patung itu sampai ditarik, ya. Jadi saat menunjukkan kemarahannya di depan bangsa Israel, dan bahkan ketika bangsa Israel diminta untuk berpegang teguh kepada Taurat, itu sampai ditekan di mana Bukit Tur itu di atas kepala mereka, ya. Jadi dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampai mengangkat Bukit Tur di atas kepala mereka agar mereka betul-betul mau memegang janji untuk berpegang teguh kepada Taurat. Jadi antara hidup dan mati. Jadi ditekan sampai kepada titik hidup dan mati. Nah, di kasus negara ini di zaman modern sekarang ini ya bisa kita terapkan dengan menekan perekonomian, ya. Dengan menekan perekonomian, karena suatu negara jika kemudian perekonomiannya itu goyah dan lain sebagainya, itu biasanya dia kemudian juga akan ikut goyah dan bisa melunak, ya. Bisa melunak. Itu yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi kita melakukan penekanan yang bersifat ekonomi dan termasuk boykot, itu cara yang bisa kita lakukan sekarang. Mungkin itu, terima kasih. Selanjutnya kepada Bu Pendeta, Bu Bertuah, barangkali bisa memberikan tambahan jawaban bagaimana sikap warga Indonesia yang terbaik dalam menyikapi konflik tersebut. Barangkali Bu Pendeta bisa memberi penjelasan dari perspektif Kristen. Terima kasih. Kameranya nggak keluar, ya. Tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Kedua, Palestina dan Israel disuruh mereka punya perjanjian, ya dari dulu ya nggak bisa. PBB menekan juga nggak bisa. Jadi memang posisinya itu adalah kalau bisa hukum nasional ditegakkan itu luar biasa. Tapi tadi sudah dijelaskan Ibu Rina juga bahwa peranan Amerika luar biasa juga. Jadi bagaimana hukum internasional ini juga bisa fair ya terhadap situasi negara-negara. Jadi kalau menurut saya memang harus ada kecaman Israel. Jadi kalau secara iman orang Kristen ini kalau lihat dari sejarahnya, walaupun Israel itu bangsa pilihan kami bilang, tetapi dia juga mendapat hukuman Tuhan berkali-kali. Karena apa ya, dibilang juga bangsa yang bebal ya, yang tidak mau nurut gitu ya. Sekalipun memang ada pernyataan itu. Jadi kalau orang Kristen tuh harus melihat secara keseluruhan komprehensif dengan perjanjian baru. Sehingga sampai menyatakan bahwa bukan Israel pilihan yang letterlek di negara Israel, tetapi Israel adalah orang-orang yang percaya, artinya gini, Israel secara rohani gitu ya. Jadi untuk kalau Israel secara rohani ya kita melihat siapapun yang tertindas, siapapun yang ngalamin akan hak asasi manusia, suku apapun, agama apapun, Tuhan tidak menginginkan. Jadi tetap kita membela orang-orang yang mengalami ketertindasan. Dalam hal ini memang kalau kita melihat Palestina dengan luar biasa, khususnya
sipil ya, sampai 68.000 orang, itu kan berarti memang harus diadakan suatu kesepakatan terhadap Israel. Bagaimana supaya Israel ini bisa tunduk atau artinya mereka bisa mau bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain, terutama Palestina harus ada solusinya. Kalau Palestina akan menjadi negara kan pernyataan terakhir kan tidak mengizinkan adanya negara Palestina. Jadi hal itu. Jadi kembali lagi kalau menurut saya pribadi harus pertama hukum internasional, yang kedua menekankan mendesak dua negara ini untuk mempunyai solusi karena kalau dari mereka sendiri akan berbeda ya, akan negonya. Tapi kalau itu nggak bisa setelah puluhan tahun, maka negara-negara yang lain juga ikut ambil bagian. Di Indonesia ini kita tidak menekankan, khususnya Indonesia ini sangat rawan terhadap intoleransi ya, itu juga disertasi saya. Jadi rawan sekali bicara, jangan dibawa kepada agama, tetapi dibawa kemanusiaan kalau menurut saya, dibawa kepada keadilan, kesejahteraan bersama. Itu solusinya ya, karena kalau dibawa agama maka tekanannya emosional yang tidak akan habisnya karena memang berbeda ajaran gitu aja. Itu saja masukan saya. Pertanyaan selanjutnya dari Mutiara Sasi Agata, mahasiswa S1 Psikologi. Izin bertanya, apakah dukungan Indonesia terhadap rakyat Palestina termasuk kemungkinan menampung pengungsi mereka dapat apa ini, Dok? Apakah dukungan Indonesia terhadap rakyat Palestina termasuk kemungkinan menampung pengungsi mereka dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap berbagai persoalan nasional yang masih dihadapi bangsa Indonesia seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, pengangguran, dan keterbatasan ekonomi, atau justru menjadi wujud nyata tanggung jawab kemanusiaan global yang sejalan dengan nilai Pancasila dan politik luar negeri Indonesia yang aktif. Nah, dari perspektif diplomasi dan hubungan internasional, apa manfaat serta konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh Indonesia? Sepertinya pertanyaan ini lebih cocok ditujukan kepada Bu Dina Sulengan. Saya persilakan Bu Dina, nanti pemateri selanjutnya bisa menambahkan berdasarkan keahliannya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, yang pertama ide untuk menampung pengungsi itu kan sebenarnya Pak Presiden Prabowo itu pernyataannya tuh ada syarat di belakangnya ya. Jadi tidak, oh kita siap menampung pengungsi. Tidak titik kan, ada di belakang kalimatnya. Pertama, kalau orang Palestina sendiri mengizinkan gitu ya. Kemudian maksudnya pemerintah otoritas Palestina mengizinkan. Kalau negara-negara Arab juga setuju gitu kan. Eh, dan em, ini harus dilakukan ini ya dengan mekanisme yang benar gitu kan. Dan waktu itu juga ditekankan bahwa ini hanya sementara akan dikembalikan. Nah kan sekarang pertanyaannya, negara-negara Arab setuju nggak? Ternyata enggak kan gitu ya. Sudah ada pernyataan negara-negara Arab tidak setuju kalau orang-orang Palestina dikeluarkan, dibawa keluar gitu. Yang kedua, kemudian em, ini bukan mekanisme sementara karena sudah ada pernyataan dari Trump yang akan diungsikan keluar itu nggak akan kembali, nggak boleh kembali. Trump udah terbuka ngomong kayak gitu. Dan selama ini pun sudah terjadi 77 tahun yang pergi mengungsi keluar nggak bisa pulang. Ya, artinya kalau kita justru untuk kasus ini, jadi gini, sebenarnya dilematis ya. Lah, tapi kan mereka butuh bantuan, harus segera diselamatkan keluar. Ya, di satu sisi memang seperti itu, memang butuh bantuan gitu ya.
Tapi kalau dikeluarkan, resikonya yang tadi gitu. Mereka nggak bisa pulang lagi. Dan ini adalah sejalan dengan agendanya Amerika Serikat dan Israel yang memang menginginkan Gaza dikosongkan. Ya kita harus melihat peta besarnya kan gitu ya. Nah, kalau yang jadi masalah adalah orang-orang Gaza yang terluka dan harus segera dikasih makan yang kelaparan, ya berarti kan rumah sakit harus didirikan lagi. Kita bisa membantu dengan cara seperti itu ya, nggak perlu jauh-jauh dibawa ke luar, tapi ya sudah rumah sakit, kita punya rumah sakit terapung misalnya, kan bisa dibawa ke sana. Tapi pertanyaannya, Israelnya mengizinkan nggak? Kemarin kan yang Freedom Flotilla itu malah nggak boleh kan gitu ya. Ya artinya sebenarnya ini narasi yang disampaikan oleh Trump dan Netanyahu soal membawa orang-orang Gaza keluar itu sebenarnya itu agenda mereka yang dibungkus oleh kemanusiaan, dan saya pikir Indonesia jangan ikut ke sana lah gitu ya. Jadi kayak main memuluskan genderang agenda mereka. Ya, kita menolong ya bisa kan banyak cara lain yang kita betul-betul bisa lakukan ya untuk menolong orang-orang yang terluka itu. Nah, yang kedua, kalau ini dikaitkan dengan pengabaian kepada bangsa orang-orang Indonesia yang sedang kesulitan gitu. Kita tetap balik lagi, kita harus melihatnya dari kacamata ekonomi global gitu ya. Jadi gini, negara Israel itu bisa berdiri sampai sekarang, dia bisa membiayai perang dengan kan perang itu mahal sekali ya. Dia bisa membiayainya itu sampai sekarang dengan cara apa? Karena banyak sumbangan dana dari perusahaan-perusahaan transnasional, perusahaan-perusahaan transnasional yang pro kepada Israel. Nah, perusahaan-perusahaan transnasional disebut transnasional artinya dia beroperasi di berbagai negara sedunia kan, termasuk di Indonesia. Jadi dia mengambil kekayaannya itu dengan mengeruk kekayaan alam di berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Artinya kita Indonesia yang seharusnya seharusnya kan kekayaan alam itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat gitu ya. Tapi kan ternyata ada diambil oleh perusahaan transnasional ini ya. Nah, itu bisa dibaca itu di buku-buku misalnya buku-bukunya ini ya, sejarah tahun 67 itu ya tentang bagaimana dulu bagi-bagi jatah kekayaan alam Indonesia dulu diputuskan di Swiss waktu itu ya, di Swiss apa di Jenewa ya. Nah, di Jenewa kemudian buku Economic Hitman bisa dicari juga, dibaca juga bagaimana perusahaan-perusahaan transnasional itu betul-betul mengambil keuntungan yang sangat besar sehingga kita orang Indonesia malah kebagian sedikit saja. Artinya dengan peta besar seperti ini, loh Israel tuh berarti juga ngerugiin kita kan gitu loh. Ya, jadi nggak bertentangan. Jadi kita lihat, oh ada kesulitan ekonomi apa itu kita lihat akarnya itu ada di mana gitu. Antara lain yaitu eksploitasi yang tidak adil terhadap kekayaan alam kita. Kita nggak dapat bagian yang seharusnya yang memang jadi hak kita karena sudah keburu dikeruk oleh perusahaan-perusahaan transnasional yang kemudian mengirimkannya kepada Israel. Ya, kalau kita melihat dari sisi ini, kita akan melihat bahwa Palestina itu adalah kita gitu ya. Kita membela Palestina, sebenarnya kita juga sedang berjuang untuk membela diri kita. Nah, ini yang dibilang dulu oleh Bung Karno ya di tahun 55, Presiden Soekarno dalam konferensi Asia Afrika, jangan disangka kolonialisme itu sudah berhenti ketika penjajahnya pergi. Tapi dia berubah menjadi bentuk lain dari kolonialisme, penjajahan ekonomi misalnya. Ya, pengerukan sumber daya alam di negara-negara yang bekas jajahan. Nah, sehingga kalau kita pakai sudut pandang seperti ini, kita melihatnya dengan lensa seperti ini, kita nggak akan lagi mendikotomikan ngapain sih ngurusin Palestina, di sini juga banyak yang orang yang susah. Ya, baik, terima kasih. Cek. Pertanyaan selanjutnya dari Meto N. Kus Junior. Ini saya lihat pertanyaannya sangat ideologis, jadi cocok untuk dijawab oleh Bapak Mahmud Musimin dan Bu Pendeta, Bu Bertua. Saya bacakan, izin bertanya, nama saya Meteo AKJ, lulusan teknik lingkungan yang bekerja sebagai freelance content creator. Saya melihat bahwa sumber masalahnya adalah ideologi Zionisme dan pandangan supremasi Yahudi yang saya pribadi melihatnya tidak ada bedanya dengan nazisme dan supremasi ras Arya.
Kalau nazisme bisa dimusnahkan, bagaimana pandangan dari pembicara untuk memusnahkan Zionisme? Saya kira terutama yang dari Kristen, jadi Pak Mateo Ankus Junior ini adalah seorang Kristen, harus dismantelnya mulai dari cara Zionisme mendapatkan kekuatan legitimasi terhadap kolonial settlement-nya, mendapatkan pembenaran dari teologi, terutama teologi dispensasionalisme. Saya sudah melihat banyak tokoh Kristen di luar negeri, terutama pendeta-pendeta dari Palestina, seperti pendeta Munter Ishak DKK dismantle Zionisme dari pembenaran agama. Namun selain itu ada cara lain. Apakah ada cara lain nggak selain dismantle legitimasi agamanya? Saya persilakan kepada Bapak Dr. Mahmud Musinin untuk menjawabkan pertanyaan yang sangat ideologis ini. Terima kasih. Kalau kita berbicara terkait dengan Zionisme, ini memang suatu paham yang dari akar kata Zion. Zion itu artinya tanah, ya. Tanah. Tanah maksudnya itu adalah kembali kepada tanah nenek moyang, ya. Nenek moyang. Nah, jadi gerakan Zionis ini tadi sudah dijelaskan sedikit ya sama Bu Diana tadi. Memang menjadi akar permasalahan kenapa kemudian terbentuknya negara Israel dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya terkait dengan bagaimana kemudian paham ini bisa dihilangkan. Nah, ini yang mungkin sulit ya, kalau saya katakan mungkin sulit kita hilangkan karena paham ini juga paham yang memang berasal dari paham-paham dari Yahudi, ya. Yahudi Bani Israel, ya. Jadi mulai dari paham bahwa saya menganggap kaum Bani Israel ataupun kaum Yahudi sebagai kaum pilihan, ya. Kan berangkat dari situ juga. Tuh, berangkat dari situ juga. Kemudian kalau dalam Al-Quran itu juga disebutkan ada beberapa orang-orang Yahudi itu mereka tuh terkadang mengambil harta dari orang-orang non-Yahudi itu bukan suatu dosa. Bukan suatu dosa. Ya, karena menganggap bahwasanya mereka adalah bangsa pilihan. Nah, itu berangkat dari situ juga pemikiran Zionis. Ya. Itu yang sehingga mungkin kita bisa menekan ya pengaruh-pengaruh dari Israel dan Zionisnya itu terhadap efek-efek kemanusiaan yang kemudian terus terjadi. Ya, itu yang mungkin bisa kita lakukan. Kita menekan agar kemudian gerakan-gerakan Zionis dan lain sebagainya itu tidak terus merusak kemanusiaan yang ada. Efek-efeknya itu kan memang menyebabkan itu yang kemudian harus kita tekan, ya, tekan agar kemudian tidak kalau kita menghilangkan, kalau menurut saya itu suatu yang agak sulit, ya, agak sulit karena juga dia berakal dari pemahaman-pemahaman yang ada dalam Yahudi sendiri, ya. Berasal dari itu. Hanya kemudian makna Zion itu adalah makna tanah nenek moyang dan kembali ke tanah nenek moyang yang mereka itu. Mereka berkeyakinan mereka harus kembali ke tanah nenek moyang itu dan mengaku bahwasanya seluruh Palestina itu sebagai tanah nenek moyang mereka yang dijanjikan, ya. Walaupun banyak dari peneliti-peneliti teks dari
definitely teks baik Bible ataupun Al-Quran yang mengatakan maksudkan dijanjikan itu dijanjikan untuk orang-orang yang memang beriman. Jadi bukan dijanjikan hanya khusus untuk orang Yahudi. Nah itu mungkin pandangan saya mungkin sekian mungkin. Ini bagian saya ya. Minta maaf ya Penjelasan kameranya ya. pelengkap teruntuk Bu Pendeta Bertuah barangkali bisa menambahkan karena ini pertanyaannya dari umat Kristen. Barangkali Bu Bertuah, Bu Pendeta bisa memberikan penjelasan pencerahan kepada umatnya sendiri, umat Kristen. Saya persilahkan Bu Pendeta Bertuah untuk memberikan pencerahan. Udah keluar. Oke, jadi kalau kita bicara tentang kenapa mulai dari agama, sebenarnya memang itu asalnya ada seperti itu ya, Zionisme, bangsa Israel, bangsa pilihan, kemudian tanah perjanjian sehingga mereka perlu merebutnya, itu ada, memang itu ada, kita mengakui. Tetapi kalau dari 4 kelompok Kristen tadi, 3 itu membela dalam ini ya, dalam pemahaman langsung itu adalah secara praktis kepada Palestina. 1 itu adalah yang yang merupakan pemahaman dari orang-orang yang memang evangelika, Pentakosta mungkin sebagian. Nah, ini aliran-aliran di kekristenan ya, yang menyatakan seperti itu karena mereka melihat Alkitab itu dari sisi letterlocknya gitu loh. Tidak melihat ada kesinambungan dengan perjanjian baru. Jadi kalau lihat teologis itu Alkitab itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Yang perjanjian lama inilah yang tadi menyatakan bangsa pilihan ya atau ada tanah perjanjian. Tetapi di dalam perjanjian baru itu dimaknai dengan secara rohani, bukan lagi letterless. Jadi memang kalau dibawa kembali kepada agama, selalu kita akan bertentangan, ya, selalu bertentangan. Zionisme tadi Bapak itu sudah bilang bahwa tidak mungkin dihilangkan. Yang perlu kita dalam hidup bersama itu kita menerapkan hukum bersama, gitulah. Kalau hukum agama masing-masing akan terjadi kekacauan terus gitu ya. Tetapi di dalam agama pun kita kayak sekarang di Indonesia, ya udah hukum kita adalah Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Gak bisa kita memakai kekristenan kita itu dengan perjanjian lama gitu, nggak bisa. Jadi memang itu yang ditekankan bahwa dari tadi 4 kelompok itu cuma 1 ada kelompok yang demikian. Karena apa? Pemikirannya pasti kepada penafsiran yang letterlock, penafsiran yang pokok ini tentang kedatangan Tuhan kedua kali mau hadir sehingga misalnya ya memang harus terjadi seperti itu. Nah, sehingga mereka membela Israel gitu ya. Sedangkan secara pandangan keseluruhan siapapun umat Allah, siapapun yang tertindas kita harus bela. Jadi bukan posisi lagi kepada tanah perjanjian yang letterlock sebuah tanah Yerusalem atau Gaza, bukan, tetapi sesuatu yang merupakan bagian secara rohani ya. Jadi itu ada pemahaman-pemahaman yang keliru secara penafsiran. Tetapi kita kan nggak bisa ya
untuk memaksakan penafsiran kita. Makanya di Indonesia kekristenan kan ada beberapa aliran ya. Pentakosta ada beberapa aliran di Protestan. Kalau Katolik mungkin agak menyatu, tapi pun ada perbedaan teologis juga ada di Katolik juga ya. Jadi dari 4 pandangan itu cuma ada 1 pandangan orang-orang yang pro Israel. Jadi kalau memang dibawa ke agama mungkin saya rasa agak sulit ya kita menyatu. Tapi kalau dibawa kepada ini manusia, ini ciptaan Tuhan, ini kita harus bela siapa yang tertindas. Itu bahasa daripada semua agama, semua iman ya, bahwa kita sangat membela, mengasihi orang-orang yang tertindas. Itu saja ya, kalau menurut pendapat saya begitu. Tutup. Sebentar. Di sini ada pertanyaan lagi terakhir ya, dari Muhammad Fahrul Roji Nasution. Izin bertanya, saya Fahrul dari AIK PPSI. Mengapa perbedaan agama, keyakinan, dan kepercayaan menyebabkan sebagian besar konflik global sekarang ini? Israel versus Palestina, Yahudi versus Islam, mengapa bisa demikian? Barangkali 3 pemateri ini bisa memberikan jawaban menurut perspektif berdasarkan keahliannya masing-masing. Pertama, saya persilakan kepada Bapak Mahmud untuk memberikan jawaban. Oke. Terkait pertanyaan kemudian kenapa perbedaan agama, keyakinan, dan kepercayaan menyebabkan sebagian besar konflik global. Jadi sebetulnya konflik global itu dimulai bukan dari perbedaan agamanya, tetapi dari pribadi penganutnya, ya, dari berbeda pemahaman. Itu sesuatu hal yang wajar dalam setiap manusia. Secara psikologis, secara individu, dia memang berbeda antara satu dengan yang lainnya, itu berbeda ya. Akan tetapi yang terjadi, kenapa kemudian perbedaan tersebut menjadi konflik, yaitu karena ada individu-individu yang dia ini mungkin mengalami perkembangan psikologis yang tidak baik dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan pemahaman-pemahaman yang ekstremis ya. Pemahaman yang itu yang kemudian menyebabkan terjadinya konflik ya. Terjadinya konflik. Jadi bukan karena agamanya berbeda kemudian menyebabkan konflik, enggak, tetapi itu kembali lagi kepada masing-masing orang ya, masing-masing individunya. Tidak bisa kita pandang global bahwasanya karena perbedaan kepercayaan, yaitu mungkin itu saja. Memberikan jawaban. Ini pertanyaan terakhir, Bu. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Kalau saya menjawab dari ini ya, dari kajian HI Hubungan Internasional, kita juga ada belajar soal resolusi konflik. Nah, resolusi konflik itu kalau kita mau menyelesaikan sebuah konflik tuh kita akan cek ada 4 faktor di dalamnya, harus dipetakan dulu faktor-faktornya. Nah, ada yang disebut pemicu atau triggers, ada yang disebut pivotal factor atau akarnya. Kemudian ada mobilizing factor, yaitu kita ngelihat tokoh-tokoh yang memobilisasi itu gitu ya. Siapa aja nih, lalu kita cek orangnya seperti apa, kepentingan-kepentingan mereka masing-masing itu apa. Kemudian ada yang disebut aggravating factor, faktor yang memperuncing konflik, misalnya pedagang senjata misalnya ya, atau orang-orang yang menyuplai logistik untuk perang. Nah, ketika kita memetakan ini, kita akan melihat nih dalam berbagai konflik ya, biasanya agama itu ada di trigger atau pemicu saja, bukan akarnya. Ya, jadi penyebabnya itu bukan agama tapi trigger. Trigger itu apa? Dipicu orang-orang yang tadinya baik-baik saja kemudian dipicu dengan narasi-narasi tertentu akhirnya ribut gitu ya. Narasinya apa ya? Kadang-kadang bukan kadang-kadang dia sering dipakai agama yang dipakai untuk mengadu domba itu kan. Nah, ini yang saya pikir di Indonesia dalam
situasi apapun gitu ya, tidak terkait konflik Palestina saja tadi, tapi dalam situasi apapun ya kita harus berhati-hati ketika ada orang yang menggunakan narasi agama untuk kemudian mengadu domba kita. Nah, kalau di level global ya tadi sudah panjang lebar ya disebutkan bahwa ini akarnya bukan agama kok, tapi ada pihak-pihak yang memanfaatkan agama untuk kemudian menjalin dukungan, menggalang dukungan. Yang tadi itu saya ceritakan sejak awal tuh Herzl yang punya ide bikin negara Israel tuh dia nggak bawa agama, dia bilang kolonisasi kok sejak awal. Tapi kemudian waktu itu sebenarnya kalau tadi nggak sempat diceritakan dengan detail ya, sebenarnya orang-orang Yahudi dulu di Eropa kebanyakan nggak mau dengan ide bikin negara terus pindah jauh-jauh ke Palestina. Kebayang waktu itu ya orang-orang Yahudi Eropa tuh kaya-kaya kan? Ada apa kita jauh-jauh pergi ke sana? Di sini aja sudah, memang betul ada masalah. Nah, bahkan mereka punya ide waktu itu, ya sudah kita berusaha berasimilasi dengan orang-orang Kristen Eropa. Kita hidup baik-baik aja lah di sini. Dulu tuh seperti itu. Nah, mulailah kemudian disebarluaskan, oh ini kan tanah yang dijanjikan, kamu tuh berhak untuk pindah ke sana dan seterusnya. Jadi itu adalah narasi yang digunakan oleh orang-orang yang memang menginginkan adanya konflik yang berkepanjangan itu ya. Jadi bedakan ya antara trigger sama akar gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Pendeta Putua bisa menjawab pertanyaan terakhir ini. Terima kasih. Ya, kalau saya juga yakin ya, lembaga besar Muhammadiyah ini luar biasa pengaruhnya bagi edukasi. Yang paling penting adalah edukasi, kebersamaan hidup, bahwa kalau masalah wilayah agama, makanya itulah kayaknya saya merasa sedih ya, saya ini pastor, kalau agama itu jadi perselisihan, menyedihkan sekali ya. Sebenarnya agama itu adalah membuat kita damai. Kalau berbeda pendapat, berbeda iman pun saya rangkul, nggak apa-apa. Saya ini banyak saudara-saudara saya, sepupu saya Muslim, it's okay, nggak apa-apa. Kan itu private ya, bagian daripada orang. Jadi edukasi itu paling penting yang untuk bangsa ini, edukasi kita di wilayah kita. Ya, makanya saya senang kalau diundang seperti ini ya, apapun karena Andalah saudara saya di Indonesia ini. Mari kita berjuang untuk kemanusiaan, apapun agamanya, apapun sukunya, itu aja ya. Terima kasih atas penjelasan dari ketiga pemateri hebat ini. Diskusi lintas umat ini sangat menarik sekali. Akan tetapi waktu membatasi segalanya. Jadi saya selaku moderator memberikan sebuah kalimat penutup bahwa tekanan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan sosial lintas umat merupakan wujud keberanian untuk melakukan kontra hegemoni Israel. Di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 4, Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bersatu dalam barisan untuk memperjuangkan kebaikan. Maka dari itu, gerakan sosial lintas umat untuk kemerdekaan Palestina merupakan wujud barisan persatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan melakukan perlawanan terhadap Israel yang sudah melakukan banyak sekali kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina. Saya tutup acara diskusi